Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita lanjutkan pembahasan kita di pelajaran fikih, masuk di pembahasan tentang kadar dibolehkannya bagi orang yang terpaksa untuk makan makanan yang haram. Di sini ada dua keadaan. Keadaan pertama, kelaparan secara umum dalam waktu yang lama. Dalam keadaan seperti ini dibolehkan bagi orang yang terpaksa untuk makan sampai kenyang makanan yang haram seperti bangkai dan yang lainnya karena keadaan darurat dan tidak bisa diperkirakan kapan selesainya. Ya, tentunya ini kalau tidak ada makanan yang lain. Keadaan kedua, terjadinya kelaparan secara khusus, yaitu dalam keadaan tertentu yang menimpa seseorang yang diharapkan dapat hilang dengan adanya makanan yang mubah. Dalam keadaan seperti ini, dibolehkan memakan makanan yang haram sebatas menghilangkan rasa lapar yang sangat, dan tidak boleh makan sampai kenyang, karena bisa diperkirakan beberapa saat kemudian misalnya, atau dalam jangka satu malam, satu hari, dia bisa mendapatkan makanan yang halal. Contohnya, kelaparan yang sangat, keadaan darurat dapat mengakibatkan kebinasaan. Nah, kalau tidak makan makanan yang haram, maka dia bisa binasa. Maka boleh makan bangkai binatang yang tidak disembelih, daging binatang buas, daging babi, dan yang lainnya, hanya untuk menghilangkan kelaparan. Apabila tenggorokan tersumbat dengan satu makanan dan tidak ada yang bisa menghilangkan tersebut kecuali air najis atau yang semisalnya, maka dibolehkan menggunakan air tersebut sebatas untuk menghilangkan sumbatan tersebut. Keterpaksaan mengambil makanan orang lain, contohnya di sini, makanan orang lain asalnya adalah haram kecuali dengan izin. Maka apabila seorang terpaksa membutuhkan makanan tidak didapatkan kecuali makanan milik orang lain tersebut, maka tanpa seizin pemilik dia boleh untuk makan makanan tersebut sebatas untuk menghilangkan kelaparannya. Ya, tetapi karena ini kalau keadaan darurat dalam keadaan misalnya seorang di hutan atau di kebun-kebun, melewati kebun dari dalam perjalanan, ya, maka dia boleh mengambil makanan yang ada di pinggir jalan dengan berteriak, ya, meminta izin pada awalnya, meminta izin ke pemiliknya. Kalau tidak ada jawaban, dia ambil sesuai dengan kebutuhan, ya, untuk menjaga kondisi dia supaya tidak kelaparan. Tetapi ini tidak boleh dia, ya, mengambil lebih dari apa yang dia makan di situ. Ya, contohnya di sini nanti disebutkan hukum makanan makan dari buah-buahan yang ada di kebun. Ya. Jadi ada syarat, kebunnya tidak ada tembok, tidak ada penjaga. Buah yang ada di pohon atau yang jatuh dari pohon tidak merupakan satu kumpulan, ya, cuma satu atau dua. Tidak dibutuhkan untuk naik ke pohon. Ya. Hanya sekedar memetik saja dengan tangannya langsung. Ya, tidak boleh dibawa pergi. Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan buah yang masih menggantung di pohon, beliau mengatakan ma asaba minhu min didhajah ghairu muttakhidil khubnatin fala syai' alaihi. Apa yang didapatkan darinya oleh orang yang butuhkan tanpa membawanya, maka tidak mengapa atasnya. Ya. Kemudian bahasan kedua, makanan non muslim yang berasal dari orang kafir ada 3. Yang bukan merupakan binatang, ya, dari tanaman, terbuat dari bahan tumbuhan. Ya, ini ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani ataupun yang lainnya, orang musyrikin boleh, selama tumbuh-tumbuhan itu adalah satu hal yang halal. 2, makanan yang berasal dari binatang laut. Ya, maka ini halal. 3, makanan yang berasal dari daging binatang darat, kambing, sapi, ayam, ya, terbuat dari daging, sosis, burger atau yang dimasukkan daging-daging makanan yang lain, seperti kuah, ya. Maka jenis nomor 3 ini berbeda-beda dengan sumber asal daging tersebut. Ya, daging tersebut berasal dari negeri kafir yang bukan ahli kitab, komunis, penyembah berhala, hukumnya haram. Ya, tidak halal untuk kita mengambil dari mereka
kecuali dalam penyembelihannya memang ada orang Islam yang menyembelih dengan sesuai dengan syar'i. 2. Daging tersebut berasal dari negeri kafir yang ahli kitab. Ya. Kalau kita mengetahui mereka menyembelihnya dengan dibunuh secara tidak syar'i, aliran listrik atau dicekik, dipukul, maka tidak halal. Ya. Nah, apabila kita mengetahui bahwa penyembelihan mereka seperti penyembelihan kaum muslimin, maka dihalalkan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Ya, makanan disembelih orang kafir ahlul kitab itu halal bagi kalian apabila dia menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini untuk latihan tolong dikerjakan dengan evaluasinya. Ya. Baik, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi